Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Gak ada apa-apa, tiba-tiba muncul smartphone harga 1 jutaan yang punya desain curve cuy. Ini gokil bener, apalagi layarnya gak main-main. Panelnya aja pakai panel AMOLED, fingerprintnya udah under display pula. Yap, ini dia Itel S23 Plus. Setelah mereka sukses menjual si Itel S23 yang punya storage itu gede bener ya di range harga 1 jutaan. Kayaknya makin kesini Itel makin berusaha eksis nih, berebut posisi market smartphone low budget. Bahkan saudaranya sendiri seperti Tecno dan Infinix kayaknya bakalan kelabakan sama smartphone yang satu ini. Saking eksisnya si Itel S23 Plus ini di paket pembeliannya itu menarik banget nih. Dari boxnya aja kelihatan kecil. Gue curiga jangan-jangan di dalam paket pembeliannya kita nggak mendapatkan kepala charger. Dan bener aja di dalam paket pembeliannya lu udah nggak dapat kepala charger lagi coy. Di sini lu cuma mendapatkan SIM tray ejector, terus buku manual, lalu ada silikon bening, kabel USB Type-C, dan tak lupa nih kita mendapatkan earphone. Ya masih mending sih dapat earphone. Tapi mana nih kepala chargernya woi? Gue lebih butuh kepala charger tel ketimbang si earphone ini karena udah pakai TWS yang udah nggak usah butuh earphone lah. Gue curiga di sini jangan-jangan Itel sengaja nih nggak ngasih kepala charger biar harganya itu makin affordable nih HP. Jadi buat neken budget juga kali ya. Tapi udahlah ya, nggak usah dipikirin. Nah ini dia penampakan smartphone-nya. Kalau kita lihat Itel S23 Plus punya bahasa desain yang agak kocak nih. Soalnya kalau kita lihat seksama ini desainnya agak sedikit menipu ya. Mungkin orang awam sih bakalan ngira ini adalah iPhone. Karena memang kalau kita lihat bobanya aja segede ini coy. Ya kalau kita compare dengan ukuran boba si iPhone 13 Pro dan juga 14 Pro Max ya jelas si Itel S23 Plus ini lebih gede bobanya. Mantep bener nih. Nanti kita bakalan coba lihat aja hasil kameranya sebagus apa ya. Tapi di pertengahan video ya gue bakalan spill coy. Warna yang tersedia dari Itel S23 Plus ini ada dua coy. Salah satunya Light Cyan dan juga Elemental Blue. Yang gue pakai saat ini adalah warna Elemental Blue ya. Dan kalau kita lihat di bagian belakangnya ini bertekstur glossy, materialnya polikarbonat. Tapi nggak usah khawatir, bagian belakangnya ini nggak gampang ninggalin bekas dik jari coy. Jadi masih aman banget kalau buat dipakein tanpa case. Namun gue pribadi tetap kalian harus gunain case dari si Itel S23 Plus ini coy. Soalnya bagian belakangnya kalau kita pencet-pencet ini agak sedikit ya kerasa kopong dan agak mendelep ke dalam gitu coy. Ya memang rekomendasi gue pastiin pakein case aja lah smartphone 1 jutaan. Karena memang kalau misalkan jatuh dan sekalinya kena aspal udah langsung auto den atau enggak bopak coy. Ya sayang banget kan udah harganya affordable. Kalau dijual makin affordable tuh HP. Buat kelengkapan bisa dibilang smartphone ini ada satu bagian yang di-cut, yaitu bagian lubang jack 3,5 mm. Memang Itel S23 Plus ini layaknya seperti smartphone flagship ya cuy. Soalnya dia meng-cut yang namanya jack 3,5 mm. Terus apa gunanya ngasih si earphone cuy kalau misalkan nggak ada lubang jack 3,5 mm. Tapi untungnya kabel ujungnya itu adalah Type-C. Kalau misalkan jack 3,5 mm ya auto go demo nih HP. Udah nggak ada jack 3,5 mm, dikasih earphone-nya adalah jack 3,5 mm lagi. Beralih ke bagian sisi depan yang dimana si Itel S23 Plus ini sangatlah menjual banget untuk bagian depannya. Karena jarang-jarang smartphone harga 1 jutaan punya desain yang secakep ini layarnya coy. Ya lo bayangin aja desain layarnya udah curve. Panelnya aja pakai panel AMOLED, resolusinya Full HD+. Ukuran layarnya juga kerasa compact nih, 6,78 inch. Dan yang pasti untuk fingerprintnya yang cukup menarik adalah under display coy. Gokil banget kan smartphone 1 jutaan dapat fingerprint under display. Gue nggak tahu sih Itel keuntungannya ngejual HP ini tuh berapa juta ya. Yang pastinya nggak terlalu gede seperti brand-brand lain. Tapi jelas ini luar biasa banget. Dan yang gue bikin geleng-geleng kepala, Corning Gorilla Glass dari HP ini adalah Corning Gorilla Glass seri 5. Ini udah kuat banget pastinya coy. Tadinya gue berekspektasi sepertinya smartphone ini nggak mungkin pakai Corning Gorilla Glass 5 coy. Tapi bener aja, HP ini pakai Corning Gorilla Glass seri 5. Jadi tanpa pakai anti gores ini udah aman sih ya. Cuma tetap anti gores bawaan gak usah dilepas saran gue ya. Soalnya ini udah hydrogel jadi udah aman banget. Nah experience gue gunain layar HP ini tuh bener-bener kerasa enak banget cuy. Selama 2 mingguan gue pakai layarnya ini bener-bener gak ada kendala sama sekali. Buat diajak nonton film layarnya masih kerasa nyaman dengan diagonal yang pas banget. Apalagi detailnya yang tajam. Warnanya yang dikasih juga cukup kelihatan vivid nih. Ya seperti layaknya panel AMOLED pada umumnya lah ya yang kelihatan nyaman. Terus juga fingerprintnya yang gue salutin di sini responsif banget. Sama seperti layarnya yang
nggak ada delay sama sekali coy. Pas waktu gue tes multitouch dari layarnya HP ini, di sini bisa di-touch sampai 10 jari dan itu nggak ada yang namanya delay sama sekali. Oke lah, untuk mas layar dari smartphone-nya satu ini, bener-bener cukup apresias gue sama layarnya ini. Soalnya memang jarang-jarang smartphone 1 jutaan ngasih experience layar yang seperti ini coy. Tapi dibalik itu semua ada kekurangan dari HP ini cuy, yaitu masalah refresh rate-nya. Ya dimana smartphone zaman sekarang itu udah punya refresh rate di angka 90Hz minimal, tapi smartphone ini masih 60Hz ya. Jadi kalau misalkan kalian yang biasa pakai smartphone 90Hz, pas pindah ke 60Hz rasanya kayak nge-lag gitu. Ya refresh rate-nya nggak smooth lah ya perpindahan layarnya. Jadi memang itu PR buat Itel S23 Plus dan jadi salah satu kekurangan juga cuy. Cuman dibalik kekurangan itu gue apresias lah tetap, karena memang jarang banget smartphone 1 jutaan sekali lagi yang punya desain secakep ini buat masalah layarnya. Nah sama halnya kayak performance-nya nih, bisa dibilang performance HP ini tuh pakai SoC yang nggak terkenal sih ya. Mungkin kalian jarang kenal sih SoC yang satu ini. Ya sebelumnya memang gue udah sering bahas sih SoC yang satu ini. Tapi yang jelas SoC HP ini tuh bukan pakai dari keluarga MediaTek, melainkan SoC HP ini pakai Uni SoC T616. Ya gue baru juga denger nih nama SoC T616 ini sekencang apa SoC-nya. Dan pas waktu gue ajak benchmark, smartphone ini mendapatkan Antutu di angka 270 ribuan. Angka yang menurut gue kencang dan standarnya seperti Helio G85 atau enggak 88 ya teman-teman. Terus pas waktu gue ajak tes Geekbench 6 pun juga demikian. Single core dan multi core cukup lumayan tinggi seperti layaknya smartphone 1 jutaan dan di kelas harga SoC yang sama juga coy. Pas waktu gue ajak CPU throttling, di sini memang ada sedikit throttling ya. Cuman ya udahlah ya, throttlingnya masih bisa kita wajarin karena memang smartphone ini sekelasnya adalah smartphone 1 jutaan dengan SoC Uni SoC T616. Jadi kalau misalnya banyak throttling ya maklumin aja coy. Dan yang penting buat masalah ngegamenya nih, ini bagian yang paling penting karena pas waktu gua ajak main game Mobile Legends settingan seperti ini ya, yaitu settingan highest, di smartphone itu masih mendapatkan FPS yang benar-benar oke banget, ngejalani dengan cukup baik di angka 60 FPS dan minim banget terjadi frame drop. Ini sih bagian yang paling penting karena memang kalau misalkan smartphone ini udah mulai panas, baru tuh terjadi frame drop pas waktu kita main game Mobile Legends. Gak cuma buat main game Mobile Legends doang, gue tes juga buat main game PUBG Mobile. Settingannya adalah smooth ultra, di sini udah unlock ya teman-teman. Dan FPS yang didapat di sini tidak stabil di angka 40 FPS. Ya paling di angka 30 sampai 35 FPS. Dan kalau buat ngegame PUBG Mobile sih ya bisa-bisa sih ya, bisa-bisa tipis-tipis lah. Cuma baik lagi kalau misalkan ketemu musuh face to face, di sini smartphone-nya agak sedikit nge-lag ya, agak sedikit frame drop. Terus juga buat masalah giroskopnya, memang smartphone ini tuh lancar, tapi gue cuma bisa ngasih nilai 90% doang buat masalah giroskopnya. Soalnya gue ngerasa ada beberapa sedikit persentasenya buat smartphone itu agak sedikit delay buat masalah giroskopnya. Jadi gue nggak bisa klaim smartphone ini tuh punya giro hardware 100% coy. Ya mungkin ada bantuan software juga, jadi giroskopnya nggak selancar yang kalian bayangkan. Cuman kalau buat main game burik yaitu si FF Max, HP ini udah lancar banget sih, nggak usah diragukan. Karena game udah burik, mau dimainin di HP pun gimana pun juga tetap aja burik gitu. Nah terus juga untuk masalah temperatur, ini pasti bakalan banyak yang kalian tanyakan, smartphone ini cepet panas gak sih bang? Yap, jawabannya nggak terlalu. Karena memang gue pribadi pas waktu geber main game Mobile Legends ya contohnya, temperatur tertinggi dari HP ini paling di angka 41 derajat Celcius. Jadi masih bisa di manage dengan cukup baik nih temperaturnya HP. Cuman yang gue sering terjadi kalau misalnya sudah di angka segitu, bakalan terjadi sering frame drop. Jadi ya kalau buat main game-game ekstrim di HP ini kayaknya nggak banget cuy. Dan kalian juga harus tahu harga lah ya. Harga 1 juta main game Genshin Impact modar yang ada coy. Oke, beralih ke kapasitas baterai. Baterai HP ini tuh punya kapasitas 5000 mAh dengan dukungan fast charging 18 watt. Ya, memang kapasitas baterainya ini standar banget 5000 mAh. SOT-nya sendiri bisa bertahan 8 sampai 9 jam untuk satu kali charge dalam penggunaan yang bisa dibilang nggak terlalu intens. Tapi kalau misalnya penggunaannya yang cukup intens, paling bisa bertahan 6 sampai 7 jam aja. Standarnya baterai 5000 mAh coy. Nah, untuk kecepatan chargingnya memang gue ngerasakan smartphone ini ya cukup lama ya. Biasanya gue ngecas pakai 33 watt minimal atau enggak pakai 45 watt sekalian maksudnya. Dan fast charging HP ini tuh cuma 18 watt dan pengisiannya memang sekitaran 2 jaman dan itu paling lama. Kalau misalkan cepatnya paling sejam 40 menitan. Jadi memang kalian harus spend ekstra waktu lama ketika ngecas smartphone yang satu ini. Cuman itu udah standar banget menurut gua. Nah, yang enggak paling standar adalah masalah kameranya nih. Ini bagian yang ditunggu-tunggu karena ini yang menarik. Soalnya dari bobanya aja udah kelihatan gede nih.
Jadi resolusi kamera utama HP ini tuh 50 megapiksel dan hasilnya gue langsung spill aja nih. Bisa kalian lihat hasil foto dari ITEL S23 Plus menghasilkan foto yang menurut gue itu cukup lumayan detail ya. Warnanya juga kelihatan seperti smartphone Tecno pada umumnya ya teman-teman. Di sini warnanya kelihatan vivid, cuman ada beberapa bagian gelap terangnya yang menurut gue kurang jelas gitu hasilnya. Terus juga hasil fotonya ini bisa di zoom sampai 2 kali doang. Dan kalau misalnya kita zoom 2 kali ya hasil itu benar-benar pecah banget. Bisa kalian lihat nih antara yang zoom 1 kali dan juga 2 kali. Ya memang dengan harga segini kita nggak bisa berharap lebih sih buat masalah kamera dari HP-nya. Cuman ya sekedar ada aja itu udah bagus dan hasilnya juga bisa bersaing sama smartphone lain di kelas harga yang sama, itu juga udah oke gitu loh. Nah yang gue salutin dari HP ini itu untuk masalah perekaman videonya. Soalnya perekaman video dari HP ini tuh bisa Full HD 30 fps ya seperti smartphone lain pada umumnya sih. Tapi yang menariknya di sini ada fitur image stabilization cuy. Jadi ini dia buat hasil perekaman si ITEL S23 Plus di resolusi Full HD 30 fps ini tanpa menggunakan fitur stabilization ya teman-teman. Dan hasilnya seperti ini, bisa kalian lihat sendiri aja. Nantinya kita bakalan coba buat pakai fitur image stabilization-nya, bakalan sestabil apa HP ini. Nah kalau yang ini adalah hasil Full HD 30 fps dengan menggunakan fitur stabilization-nya. Dan kalau kita lihat di sini untuk detailnya agak sedikit dikompres ya teman-teman, dan hasilnya memang tidak sedetail ataupun tidak setajam tanpa menggunakan stabilization ya. Nah bagian ini sih sebenarnya jadi pemenang ya buat si ITEL S23 Plus ini. Soalnya ITEL S23 Plus ini punya fitur tersebut, sementara smartphone di kelas harga yang sama nggak ada fitur image stabilization cuy. Image stabilization hampir tipok mulutnya. Ya buat kamera selfie sih kurang lebih seperti ini hasilnya. Ada efek beauty-nya dan juga hasilnya ya seperti layaknya smartphone 1 jutaan pada umumnya lah ya. Nggak bisa berekspektasi lebih lagi. Apa maksudnya bre? Jadi guys, ini dia buat hasil perekaman kamera depan dari si ITEL S23 Plus nih. Resolusinya Full HD 30 fps, hasilnya ya mantepnya di sini stabil sih buat kamera depannya, dan yang gue suka di sini kelihatan semut juga. Dan secara detail sih ini oke lah, dan juga warnanya mantep lah buat sekelasan 1 jutaannya. Tapi emang agak ngezoom aja sih karena memang buat bikin videonya ini kerasa stabil gitu. Ya bisa kalian lihat sendiri aja ya. Ini gue pakai topi biar rambut gue yang berantakan ini nggak kelihatan gitu ya. Jadi kesimpulannya, nih HP ITEL S23 Plus bener-bener bikin gue geleng-geleng kepala coy. Soalnya di harga segini udah dapat spek yang kayak gini udah luar biasa banget. Ya ini ngebangkitin pasar smartphone 1 jutaan lah. Yang dimana belakangan ini smartphone 1 jutaan tuh ada kurang gitu ya menurut gue. Tapi dengan hadirnya ITEL S23 Plus ini jadi bangkit lagi coy. Soalnya kalau kita lihat kan dari keluarganya dia nih si Tecno dan Infinix, mana tuh smartphone 1 jutaannya mereka belum keluar sampai saat ini. Dan yang keluar malah ITEL S23 Plus dengan membawa desain yang menarik banget. Memang smartphone ini bukan ditujukan buat smartphone gaming banget ya, terutama buat di range harga 1 jutaan. Tapi smartphone ini memberikan kesan experience yang lebih cuy ketimbang smartphone lain di kelas harga 1 jutaan. Soalnya experience yang paling kerasa yaitu tadi fingerprint under display, layar yang udah 3D curve alias udah curve ya teman-teman. Ya udah curve, 3D curve sama aja sih. Dan masalah boba kameranya ini yang menurut gua bakalan jadi salfok setiap kebanyakan orang. Ya mungkin orang awam bakal ngira ini adalah iPhone 15 Pro cuy, tapi padahal ini ITEL S23 Plus. Tapi yang jelas smartphone ini menarik banget buat kalian lirik kalau misalkan kalian punya budget yang bisa dibilang pas-pasan. Apalagi storage HP ini tuh udah gede, 8/256 GB coy. Jadi mungkin cukup sekian aja video mengenai review ITEL S23 Plus. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan bisa banget tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @srapintechno kalau misalnya kalian pengen nanya secara privat dan bisa mendapatkan informasi up to date dari gua coy. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.